Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi ke tutorial selanjutnya, teman-teman. Ya, ini setelah kita menambahkan skor setiap parameter dan mendapatkan skor totalnya yang ada di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan. Jadi, skor total ini masuk ke kategori S1, S2, S3, atau S4, atau N. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misal sebenarnya bisa kita mengklasifikasikan atau mengkategorikan secara manual, tetapi itu membutuhkan waktu yang lama, teman-teman. Seperti itu, sehingga kita akan menggunakan cara otomatis. Jadi, menggunakan cara otomatis seperti yang ada di Excel. Kalau di Excel itu kita menggunakan if gitu. Tapi kalau di sini juga bisa menggunakan if atau menggunakan fungsi case. Nah, fungsi case itu seperti apa? Nah, ini yang kita butuhkan, teman-teman. Jadi nanti ini sudah fungsi ini sudah saya sesuaikan, nanti tinggal diedit saja untuk setiap nama kolomnya dan juga skor-skornya. Jadi seperti ini, misalkan case atau studi kasusnya. Ketika skor total itu lebih dari sama dengan 1 dan skor total itu kurang dari 1,5, itu disebut dengan N, seperti itu. Atau kategori lahan N. Nah, kemudian ketika skor total itu lebih dari sama dengan 1,5 dan skor total itu kurang dari 2,5, maka itu disebut dengan S3. Nah, lahan S3. Ketika skor total itu lebih dari sama dengan 2,5 dan skor totalnya itu 3,5, kurang dari 3,5, maka disebut dengan lahan S2. Nah, ketika skor total itu lebih dari sama dengan 3,5 dan skor totalnya itu kurang dari sama dengan 4, maka disebut dengan S1 atau sangat sesuai. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti akan menggunakan fungsi ini, kita copy, teman-teman, untuk dimasukkan ke rumus yang ada di quantum GIS-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita copy, kita akan membuat kolom baru sama seperti sebelumnya. Kita klik tool editing dulu, kemudian klik ini, open file calculator. Nah, kemudian create a new file, kita kasih nama kategori. Kemudian karena kita outputnya itu berupa huruf S1, S2, S3 sama N, maka kita pilih teks, teman-teman. Nah, kemudian kita paste tuh yang rumus sebelumnya yang kita copy dari Word itu. Kita paste. Nah, sebelum dipaste jangan klik OK. Karena apa? Karena ini masih ekspresinya invalid. Nah, kenapa kok bisa invalid? Karena kolom skor totalnya ini nggak ada di yang punya kita yang ada di sini. Karena yang punya kita di atribut tabelnya itu adanya itu skor total 1. Maka kita masukkan skor total 1, semuanya diedit, teman-teman. Nah, ditambahkan satu-satu semua. Karena kita menggunakan waiting sum overlay. Nah, setelah diedit semuanya, maka akan berhasil tuh S3. Nah, ini tidak ada merah-merahnya. Kemudian klik OK. Nah, maka berhasil, semuanya akan ada di sini, teman-teman. Seperti itu. Nah, sudah berhasil, semuanya ada di sini. Dan ini sudah berhasil, teman-teman. Sudah berhasil, sudah dikategorikan. Semua lahannya itu sudah berhasil. Setiap lahannya itu memiliki kategori kelasnya, kelas sesuai lahan masing-masing. Kemudian kita nonaktifkan toggle editingnya. Kemudian kita klik save, seperti itu. Nah, kemudian kita close, teman-teman. Jadi ini sudah berhasil, teman-teman. Loh Pak, ini mungkin ada pertanyaan teman-teman. Loh Pak, tapi ini kan masih mentah, belum ada gambarnya seperti yang ini. Nah, maka untuk menjadi peta seperti ini, teman-teman, kita ada caranya tersendiri. Kita nonaktifkan dulu contoh yang sudah benar. Kita nyalakan lagi yang tadi, hasil kerjaan kita. Nah, kemudian ini kan masih belum selesai, teman-teman. Maka kita klik vektor untuk menggabungkan masing-masing kategori. Karena tadi ini kan kategorinya kan sudah berhasil tuh. Setiap wilayah itu sudah ada kategorinya masing-masing. Tetapi meskipun ini sudah berhasil, tetapi ini belum digabungkan, teman-teman. Belum tergabung menjadi satu. Maka cara untuk menggabungkannya menjadi satu biar tidak terpecah-pecah seperti ini, kita klik ini, kemudian klik vektor, klik ini, teman-teman, dissolve. Nah, kemudian kita pilih input layernya. Input layernya ini overlay 1, ketinggian, kelarangan curah hujan, tekstur, N, sama pengguna lahan. Atau yang ini, teman, yang terbaru yang sudah ada skor total sama kategori pengguna lahannya. Kemudian kita pilih yang mau di dissolve atau yang mau digabungkan, teman-teman. Yang mau digabungkan itu berdasarkan ini kategorinya.
maka klik run. Nah, sudah, kemudian klik close, maka di sini akan muncul tuh dissolve-nya. Nah, sebelum kita sebelum kita ganti warnanya, kita simpan dulu teman-teman. Klik kanan karena tadi sebelumnya saya lupa menyimpan. Cara menyimpan ketika sudah di run itu seperti ini teman-teman. Klik kanan, kemudian export, kemudian save feature as. Nah, maka disimpan di sini. Simpan di sini yakni hasil overlay Petung Kriono, Kecamatan Petung Kriono, seperti itu. Kecamatan Petung Kriono. Klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, hasil overlay Kecamatan Petung Kriono, kemudian klik simpan seperti itu. Nah, kemudian CRS-nya itu pastikan ini teman-teman ya, menggunakan WGS 84 UTM Zone 49. Karena apa? Karena Petung Kriono itu masuk ke UTM zona 49S. Seperti itu teman-teman. Klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini yang terbaru. Kemudian yang lama ini kita hapus saja, biar tidak memenuhi layer, kolom layernya. Kita remove. Kemudian kita kategorikan setiap kategori, karena tadi itu sudah muncul. Nah, kalau mau lihat apakah sudah tergabung atau tidak, seperti ini. Klik kanan, open atribut tabel. Nah, kita kalian lihat di sebelah sini. Nah, tadi kan ada banyak tuh, ada banyak baris ke bawah kan. Nah, ini sekarang sudah tergabung menjadi satu, seperti itu. Nah, sudah tergabung menjadi satu teman-teman. Nah, ini sudah tergabung menjadi satu. Jadi yang tadi kita overlay itu menghasilkan kategori lain S1, S2, sama S3, seperti itu. Dan klik close, kemudian kita kasih warna masing-masing agar sesuai dengan ini teman-teman. Nah, sesuai dengan ini. Caranya bagaimana? Bentar, ini masih kena saya kayak jadinya warna kuning. Nah, kemudian klik kanan, properties, kemudian klik simbologi, kemudian pilih kategori, kemudian ini dipilih value, kemudian kategori, classify, seperti itu teman-teman. Nah, dan ini misalkan S1 itu kan yang paling sesuai kan, berarti misalkan S1 itu warnanya mau saya ganti warna biru. Oke, diganti warna biru teman-teman. Diganti warna biru seperti ini. Misalkan kalian mau warna biru seperti ini, oke, nggak apa-apa, seperti ini biru. Kemudian biru ini di copy, biar yang stroke colornya atau garis luarnya itu tidak warna hitam, kita copy juga biar warnanya persis. Nah, paste, kemudian klik OK. Nah, seperti itu. Untuk S2 warnanya maunya hijau. Oke, silakan ganti warna hijau. Diklik 2 kali sini, warna hijau teman-teman. Dicari. Nah, seperti itu. Kemudian di copy, diklik paste, seperti itu. Nah, yang S3 warnanya kuning teman-teman. Nah, pilih, kemudian diklik copy, diklik paste. Nah, seperti ini. Maka diklik apply. Oke, sudah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, muncul seperti ini. Jadi hasil yang kalian overlay itu munculnya seperti ini teman-teman. Kita lihat dengan hasil overlay yang sudah saya kerjakan sebelumnya apakah sesuai atau tidak. Maka kita nyalakan di sini, kita nonaktifkan di sini. Nah, sudah sesuai kan teman-teman warnanya? Sama. Nah, untuk warnanya bisa kita atur teman-teman. Yang penting hasilnya ini sesuai persis. Ini kan sudah sesuai tuh biru-biru, kuning-kuning seperti itu. Nah, perbedaan warna ini kok bisa lebih kecil itu karena grading warna saja, tapi untuk luasnya nanti sama. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin warnanya persis sama kayak saya, tinggal kalian copy paste saja di sini. Ini bisa diklik copy simbol, paste, klik copy simbol, paste. Nah, bahkan klik copy simbol, paste, seperti itu. Nah, sudah selesai teman-teman untuk hasil overlay-nya. Selanjutnya di video selanjutnya nanti kita akan mencari luasan lahan masing-masing kategori yang ada di sini. Caranya, jadi kita akan menentukan luasannya, yang S1 itu luasannya berapa, yang S2 itu luasannya berapa, yang S3 itu luasannya berapa, seperti itu. Sekian tutorial dari saya. Hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.